Markus pasal 14 ayat 1-9. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yohanes pasal 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi nih di part yang keempat tentang bagaimana kita bersiap-siap senantiasa. Yang boleh kita kaitkan dengan firman Allah tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan jauh daripada yang bisa dipikirkan oleh 5 gadis bodoh. Mereka menyiapkan minyak cadangan. Mereka membangun pengetahuan. Mereka menganalisa, bukan mengira-ngira. Mereka mempelajari daripada pelita yang mereka bawa. Kalau seandainya telat, kalau seandainya ada macet, saya masih punya ruang. Sehingga tidak terlambat. Membangun pengetahuan, karena di daerah ini seringkali tiba-tiba terjadi kemacetan. Misalnya, mereka mulai mencari tahu. Tidak menjustifikasi, hati-hati lu jangan, di sana tuh macet begini-begini. Tidak selalu. Sebagai contoh, di Jakarta macet itu ada jam-jam tertentu. Sehingga ganjil genap itu jam-jam tertentu di daerah tertentu.
Rata-rata siang jam 1 sampai jam 3 atau setengah 4 lah. Itu sepi jalanan, nggak macet, cuman ada yang padat. Karena semua orang sibuk di tempat masing-masing, tempat kerja, di rumah, tempat sekolah. Sehingga nggak macet, tapi kalau jam 4 sampai jam 7, 8 malam, khususnya jam 4 sore sampai jam 7. Itu akan macet karena semua orang pergi keluar dari pekerjaannya. Pulang ke rumah. Kalau pagi antara jam 7 sampai jam 10. Jalanan padat. Kereta-kereta yang kereta listrik dalam kota itu padat. Jadi kalau orang bekerja di Jakarta dengan tinggal di Bekasi, mereka masuk kerja jam 8, jam 4 atau jam 5 pagi udah berangkat. Tapi mereka pakai kendaraan umum. Contoh Lebaran di Jawa, padat. Tol itu sampai cuma satu arah. Jadi sebelum H-7, H-5, H+5, H+7, itu yang masih tidak padat. Kenapa? Pengalaman mengajarkan, cerita orang mengajarkan, berita di media mengajarkan. Membangun kehidupan dari pengetahuan dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau punya rumah harus tahu semua segala itu tentang rumah yang didiamin. Pipa itu jalannya bagaimana, pipa air, pipa pembuangan, listrik dan segala kabel di dalamnya. Itu biasanya ada blueprintnya, ada catatannya. Kalau enggak harus tahu. Jadi harus punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Seperti 5 gadis bijaksana. Terus nggak mau tahu tinggal di rumah. Bocor nggak tahu. Listrik nggak tahu. Pengetahuan listrik nggak tahu. Sehingga kebakaran, rumah kebanjiran, rusak semua. Lokasi rumah yang mau dibeli, banjir atau tidak. Daerah itu daerah yang aman atau tidak. Bagaimana situasi sekitar. Sebagai contoh lagi saudaraku, bahwa kalau ingin membeli rumah mau lihat bocor atau tidak, waktu musim hujan. Ketika setiap hari hujan, saudara datang aja itu, waktu hujan atau setelah hujan. Itu akan kelihatan tuh air itu netes apa tidak. Juga pembuangan airnya benar atau tidak, mampet atau tidak, safety tank di mana, bak kontrol di mana. Semuanya harus dipelajari, listriknya berapa, kabel yang dipasang bagaimana, MCB-nya bagaimana. Karena saya mendiami rumah ini nanti untuk kerja, ada peralatan-peralatan yang harus memakai listrik yang besar, kabelnya cukup enggak, kalau enggak akan terbakar. Lalu bagaimana kita memakai listrik, enggak boleh sambungan-sambungan ditumpuk-tumpuk, kabelnya enggak mampu, akhirnya panas dan terbakar. Lalu letak daripada setiap barang milik kita, ruangan itu berapa besar, lalu perjalanan angin gimana. Sebagai contoh ini saudaraku yang paling bisa kita pikirkan ya. Ada orang bilang jangan rumah tusuk sate. Itu nanti bisa tujuannya setan atau apapun ya. Tetapi kalau kita olah, rumah tusuk sate memang tidak baik. Kenapa? Karena di depan rumah itu kan jalan lurus ke sana. Kalau ada mobil orang yang mabok bawa mobilnya, dia masuk menabrak pagar masuk rumah kita. Tapi ada orang yang pandai. Gitu. Salah satunya kerabat saya. Rumah itu di depannya ada jalan yang namanya tusuk sate. Harga lebih murah per meter persegi, tanah lebih murah karena jarang orang mau. Di depan rumah dia dikasih batu yang besar. Pohon yang besar. Jadi ada batu yang dia beli mahal,
besar, itu di tamannya dia. Tinggi batunya saudaraku, besar. Jadi kalau mobil itu yang bawa itu meleng, itu nggak bisa masuk ke rumah dia, menabrak batu itu lebih dulu. Pintunya di sebelah samping. Kalau enggak, kalau dibuka angin langsung masuk. Ada yang dikasih tembok yang tinggi, tembok yang tebal. Sehingga ada proses pembelajaran. Enggak menerima nyata-nyata pemahaman manusia yang diilhami oleh berbagai macam hal latar belakang dan adat istiadat. Itu membuat kita tuh buta. Maksudnya apa? Oh, maksudnya memang berbahaya nih. Kalau rumah di Hong Kong, di China, rumah di atas bukit itu mahal. Semakin tinggi semakin mahal. Kenapa? Karena udara lebih sejuk, udara lebih jernih, dan tidak kena banjir. Pandangan lebih jauh. Termasuk di Amerika, di Hollywood. Lalu rumah-rumah di pinggir pantai yang di atas bukit di Monaco kalau saudara mau lihat. Pemikiran-pemikiran manusia setelah berjalannya waktu menjadi yang namanya sebuah adat istiadat, sebuah keyakinan, sebuah mitos. Gitu. Jadi semua harus dipelajari. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Oleh karena kita mempelajari, kenapa kita mau mempelajari? Kenapa kita rajin mempelajari? Karena kita tidak bersiap-siap menyongsong hari depan. Kalau kita masuk tol, bawa mobil tidak boleh di bawah 60 kecepatannya. Kalau di highway, di negara-negara maju, itu nggak boleh di bawah 100. Karena kita akan menjadi penyebab kecelakaan. Itu nggak boleh. Jadi nggak bisa mobil yang rongsok. Dan orang membawa barang harus tertutup, nggak boleh terbuka. Karena nanti barang itu apabila luput dari ikatannya akan ditabrak, menjatuhkan, jatuh ke mobil dengan kecepatan tinggi yang ada di sekitar mobil yang membawa barang itu. Dan kecelakaan akan terjadi, kecelakaan besar. Kenapa? Karena mobil kecepatan tinggi, untuk memberhentikan mobil itu butuh jarak, butuh waktu. Sedangkan tiba-tiba barang itu jatuh. Ada, saya lihat di sebuah tontonan, dituliskan, lalu gambarnya ditampilkan. Orang yang membawa mobil di belakang yang namanya kayu atau bambu melorot masuk dalam kaca, menusuk seperti sate penumpangnya. Dan itu juga dialami seorang hamba Tuhan yang di Indonesia. Dan itu kejadian di Indonesia, di Thailand 1, di Indonesia 1. Sehingga kalau kita dibawa di belakang mobil barang yang mengangkat terbuka benda-benda panjang, itu bisa melorot. Lalu meluncur ke mobil kita, menembus kaca dan menghujam di tubuh kita. Menjadi sate kita nanti. Terus di belakang mobil besar, naik ke atas gunung, tiba-tiba mobil itu berhenti terus melorot. Saudara tidak mengambil jarak. Jadi ketika melorot kita dibawa, diseret ke bawah. Karena dia mobil berat, pasti kita keseret. Kalau saudara dalam jarak yang cukup jauh, saudara bisa berkelok menghindar. Lalu di pintu tol, mengambil pintu tol di antara truk. Padahal mobil yang dibawa mobil sedan, minibus. Lalu ketika ngantri untuk membayar tol, ada truk di belakang yang remnya blong, bis yang remnya blong. Ya udah kita jadi roti tawar. Hidup adalah sebuah proses belajar membangun pengetahuan dalam setiap proses kita. Walaupun kita ikut Tuhan.
5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, semuanya dipanggil Tuhan untuk dijemput Tuhan. Tapi yang setengah ini punya pengetahuan. Yang setengah tidak. Sehingga Alkitab mencatat, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Ikut Tuhan gak cuman letterlek, gak cuman ikut saja. Yang lalu kita belajar persiapan yang lain. Hari ini kita belajar membangun diri, membangun pengetahuan. Ada lagi yang manusia setiap hari pasti usianya lanjut. Pengetahuan memberitahu bahwa di atas 30 tahun masa otot itu akan menurun. Semakin tua semakin cepat menurunnya. Lalu bisa terkena namanya rapuh tulangnya. Sehingga pada zaman ini, zaman milenial itu namanya getol, viral, diikutin, digemari yang namanya nge-gym, olahraga. Membangun masa otot. Karena ketika masa otot lemah, kekuatan otot itu lemah, tulang ini yang menyanggah berat badan. Tapi kalau masa otot kuat, otot ini yang menyanggah sebagian berat badan. Jadi tulangnya tidak terlalu bekerja keras. Yang kedua, berat badan berlebih overweight. Akhirnya kakinya nggak kuat penyangga. Harus pakai tongkat, kakinya bengkok, tulangnya bengkok, tempurungnya sakit. Nggak bisa berjalan cepat, nggak bisa berdiri lama. Semakin tua usianya akhirnya kena di kursi roda. Karena tidak tahu pengetahuan. Makan seenaknya, akhirnya terkena serangan jantung. Gak menjaga makan yang berlemak, tidak makan fiber, serat. Yang akhirnya serat itu akan sebagian lemak itu diserap oleh serat. Olahraga di mana lemak itu terbakar. Tidur harus cukup. Badan overweight, lemak menutupi jantung. Maka harus bedah jantung, lemaknya disingkirkan. Lalu pembuluh darah jantung tertutup lemak, plak, harus di bypass. Lalu terkena stroke, tekanan darah tinggi, makan asin, makan goreng. Lalu gula darah tinggi, manis-manis. Saudaraku, tahukah saudara, kalau jeruk itu gulanya sangat tinggi. Jangan makan jeruk sebelum tidur. Anggur, buah mangga, dan buah naga, pisang, semangka. Itu gulanya tinggi. Saya pernah pada masa yang lalu, saya nggak mengerti. Saya mau diet, sehingga saya makan buah. Sembari nonton TV, sore hari, petang hari, sampai mau tidur malam hari. Bukannya turun malah makin gemuk. Saya konsultasi dengan yang berwajib, yang punya ilmu. Kebetulan teman kenal dokter spesialis penyakit dalam. Lalu berceritalah beliau ini. Namanya dokter Elizabeth, orangnya baik. Fanatik dia kalau sama Tuhan. Dan baik dia. Lalu dia ngomong, mangga itu gulanya tinggi, dia sebutin satu-satu. Kaget saya. Lah setiap malam saya makan lengkeng sedikit, anggur sedikit, buah naga sepotong, mangga sepotong. Gimana nggak gemuk? Tahu nggak Pak, kalau mangga sekian itu sama dengan nasi satu piring. Wow, pantesan aku diet tambah gemuk. Gitu saudaraku. Akhirnya belajar pengetahuan mendampingi Alkitab. Pengetahuan medis, pengetahuan kehidupan, pengetahuan lalu lintas, pengetahuan tentang bagaimana kekuatan sebuah rumah. Lalu bagaimana kita berkendara di jalan. Dari media-media yang ada, media sosial, dari media televisi, dari teman-teman bercerita. Hidup itu adalah sebuah persiapan membangun diri.
Sehingga ketika terjadi sesuatu, kita nggak panik, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau gini gimana? Terus ada yang namanya kita harus mencari siapa. Kami punya dokter yang saking lamanya berlangganan dan dokter itu baik. Sehingga kami kalau mengalami sesuatu kami telepon, kami WA, beliau jawab. Beberapa yang lalu saya tiba-tiba bangun tidur nggak bisa bangun, muter, vertigo. Wah vertigo itu kita asumsikan segala macam. Lalu istri saya menghubungi dokter ini. Nah dokter ini jawab ngomong begini, itu kelelahan. Gitu. Oh, jadi ketika saya datang ke tempat prakteknya, dia beri obat kelelahan, diserang bakteri, sehingga dikasih yang namanya antibiotik dan meredakan vertigonya. Karena esok harinya saya enakan, saya ke sana. Tetapi anak saya yang pernah kena vertigo, dia bicara. Vertigo itu seperti air di dalam gelas, itu yang tergoncang, dia goyang. Jadi nanti papi bisa keadaan tertentu papi masih pusing. Sampai dia berhenti total baru nggak pusing. Dan berhari-hari memang saya dalam posisi tertentu, saya pusing masih kayak pusing. Sekarang sudah tidak. Dan vertigo itu bisa terulang kalau kita mengalami yaitu penyebabnya. Papi harus cari penyebabnya. Karena anak saya memeriksakan diri ke dokter saraf dan dirawat ketika dia magang kerja di Bali. Dia kena vertigo. Lalu dia ke rumah sakit dirawat ahli saraf. Itu karena menyangkut saraf saudaraku. Di dalam telinga, gendang telinga ini. Saudaraku, saraf keseimbangan. Dokter tuh cerita sama dia. Itu bisa terulang, tapi kamu harus cari penyebabnya. Nah penyebabnya ini jangan dilakukan, tidak akan terulang. Kenapa? Lelah. Gitu. Saya giat berolahraga, lelah saya itu giat berpikir dengan stres tinggi. Keadaan segala sesuatu saya pikirkan terlalu dalam hingga kurang tidur. Tapi tetap rajin olahraga. Lalu berpikir tekanan itu beratnya. Akhirnya sarafnya itu kalau dikatakan anak saya seperti nge-lag. Kalau di HP itu tiba-tiba error dia. Nah error ini terguncang papi. Karena dia pernah ngalami, dia pernah dirawat oleh dokter saraf. Nah saya gabungan pengetahuan dengan dokter pribadi ini. Obatnya saya minum, ya sembuh. Sehingga sekarang saya pada titik tertentu, saya tidak mau mikir dulu permasalahan itu. Saya pergi jalan, mau ngapain. Sebagai contoh lagi, ketika saya recording, itu sehari penuh dari pagi sampai malam. Saya ambil beberapa record. Kalau dulu saya selesai, saya sambung, selesai sambung. Sekarang tidak, sejak terkena vertigo, saya punya pengetahuan saudaraku, kesaksian aja ya. Sehingga pagi hari saya sarapan, lalu saya masuk recording 2 record, kurang lebih 3 jam, lalu saya keluar. Saya cafe break, saya pergi makan, saudaraku. Lalu saya pergi juga ke tempat kopi sebentar. Lalu saya pergi ke tempat penjual buah, duduk di sana beli buah potongan. Kurang lebih 1 jam. Lalu balik lagi ke studio, fresh. Lanjut lagi 2 part. 3 jam lagi kurang lebih. Habis itu saya keluar lagi. Mencari apa yang saya sukai, istirahat, beban yang dipikul. Ketegangan untuk pembagian firman Allah, memperhatikan sungguh-sungguh. Semua terkoneksi dengan yang namanya body berdiri 3 jam. Dengan pemikiran 3 jam. Dengan tekanan perasaan emosi 3 jam. Karena harus semuanya fokus pada satu titik. Itu concentrate, itu menghabiskan energi. Sehingga saya mencari yang namanya aku pingin makan ini
Saya makan ke sana. Lalu aku ingin duduk di sana dulu. Kurang lebih 1 jam. Turun. Segala otot, segala saraf-saraf pikiran itu turun. Lalu mulai sedikit mengantuk, saudaraku. Nah, mengantuk tandanya kita tidak tegang. Saya belajar dari COVID. Ketika COVID saturasi dihitung, itu ada namanya detak jantung di alat itu. Anak saya melihat, pantas papi gak bisa tidur 5 hari 5 malam. Ya detak jantungnya 110 Pi, orang tidur itu 70. Gitu. Makanya ketika kita tegangkan sesuatu kita susah tidur. Yang gak membuat kita tidur detak jantung kita. Nah detak jantung kalau memompa keras, itu peredaran darah itu kenceng. Maka orang stres bisa kalau dia punya kolesterol tinggi, dia bisa stroke. Maka orang sakit jantung nggak boleh minum kopi. Kenapa? Kopi membuat peredaran jalan darah lebih cepat. Jadi ketika saya ngantuk, tekanan itu ternyata sudah netral. Lalu saya mulai, kok ngantuk ya? Ngantuk berarti detak jantung saya menuju 70. Di perkiraan 70 sudah. Gitu. Berarti resting. Ada orang bilang healing. Boleh. Itu menjadikan kita hidup bijaksana, saudaraku. Disesuaikan dengan kemampuan ya. Makan itu nilainya berapa, ngopi nilai berapa, beli buah nilai berapa. Jalan kemana, nggak boleh lebih dari kemampuan. Karena kalau kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru, itu bukan menyelesaikan masalah. Itu gali lubang, tutup lubang. Nggak boleh. Sehingga dari awal Tuhan ajar setelah iman, ditambah pengetahuan. Terkena masalah karena saya nggak punya pengetahuan. Tinggal di rumah yang bocor, nggak tahu cara nambal. Tahukah saudara, kalau atap kita bocor, saudara udah tutup bocornya, genting udah kita tutup, terus kita cat dengan warna yang sama, kalau putih dengan putih, sampai abu-abu dengan abu-abu, hitam pun dengan hitam, tidak bisa tertutup. Tetap ada garisnya, lah putih bisa ada kuning. Yang bisa menutup cuma satu, warna abu-abu dan doff. Saya diberitahu toko cat. Dan orang yang mengecat, ahlinya. Kita butuh keahlian, kita juga butuh keahlian orang lain. Semuanya harus dibangun. Sehingga kita tahu banyak hal untuk mengawal kehidupan kita. Walaupun kita melayani Tuhan, walaupun kita dengar suara Tuhan. Ada peristiwa di Korea. 3 orang gadis mau jalan di atas air seperti Petrus. Ada peristiwa di Kalimantan. Mahasiswa teologi sedang praktek pelayanan di sebuah kampung desa. Itu untuk pindah ke desa lain setelah di sana melayani pada sore hari, petang hari udah gelap. Ini masih sore, lagi hujan. Jemaat setempat, pemimpin gereja setempat mengingatkan nginep aja. Berbahaya loh kalau naik perahu kalau lagi hujan. Enggak apa-apa kok cuma gerimis. Tuhan menyertai kami. Terus dilarang nggak mau, akhirnya berangkat juga pakai perahu. Tengah jalan terbalik, padahal itu desanya deket, kampungnya deket. Kenapa terbalik? Arusnya enggak kenceng, hujan gerimis. Ya. Tetapi ada petir itu yang menyambar air dan air itu langsung melompat. Terbaliklah tuh perahu. Masalahnya yang naik perahu itu ada yang nggak bisa berenang. Mereka tidak siapkan pelampung. Nah, Yesus selalu bicara, hai orang-orang bodoh, tidak tahukah kamu? Kita bangun pengetahuan tentang firman, kita bangun ketajaman tentang firman, kita bangun hubungan karib dengan Allah, tetapi Alkitab memerintahkan, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Dengan contoh kisah, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Akhirnya yang bijaksana masuk ke pesta tuannya, yang bodoh tertidur.
Sehingga hidup jangan terlelap dengan keberhasilan yang ada. Keberhasilan yang satu itu bisa memengaruhi yang lain, ya. Tetapi kehancuran yang lain bisa menghancurkan keberhasilan yang sudah dimiliki loh. Banyak orang beriman akhirnya tidak bisa menyelesaikan iman dia. Karena salah satu tidak punya pengetahuan bagaimana menjadikannya. Ingin menggembala, buka pelayanan, tapi tanpa izin akhirnya ditutup oleh masyarakat. Nah, inilah yang jadi akhirnya batu sandungan buat kitanya sendiri. Dengan apa yang Tuhan sediakan. Maka Yesus berkata, hai orang-orang bodoh. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudaraku. Ini penting karena perintah Alkitab, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita tilik firman Tuhan. Kita kembali kepada ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, dua perikop Alkitab ini berbeda. Ya, yang satu di rumah Simon si kusta. Yang satu di 6 hari sebelum Paskah. Yang satu 2 hari sebelum Paskah. Tetapi pelakunya sama, Yudas. Yang satu tidak menyebutkan Yudas, yang satu menyebutkan Yudas. Sehingga kita harus genap membaca firman Tuhan. Enggak boleh pilih-pilih. Saya bertemu dengan orang, perjanjian lama itu tidak berlaku. Kitab ini enggak usah dipelajari, pusing kitab imamat. Enggak, saudaraku. Pada suatu hari Tuhan akan ungkapkan. Saya bertemu dengan pengajaran yang beliau sudah dipanggil pulang, Pastor Alex Iranata. Beliau mengungkapkan bahwa Batseba itu cucu dari Ahitofel. Dia ambil dari marganya. Dan dia sebutkan ayat demi ayat yang terpisah. Terbukti memang Batseba itu cucunya Ahitofel. Kenapa Ahitofel marah terhadap Batseba? Terhadap Daud. Karena Daud merusak kehidupan rumah tangga Batseba. Batseba itu anak yang polos. Yang Ahitofel sebelum mengikut Yesus orang susah. Tapi mengikut Yesus karena dia memang pandai mendapat kesempatan dari Tuhan. Dia menjadi penasehat Daud. Tetapi akhirnya dia menyeberang ke yang namanya Absalom si pemberontak. Mati gantung diri dia. Sekali lagi pemberontakan tidak pernah mendapatkan legalisasi dari Allah. Tidak pernah ada penyertaan Allah. Bahkan pemberontakan dalam hal apapun, dalam sikap apapun akan membawa kebinasaan. Saul memberontak terhadap kehendak Tuhan. Ahitofel memberontak terhadap Daud. Absalom memberontak terhadap Daud. Semuanya binasa. Bileam memberontak terhadap kebenaran firman Allah. Binasa. Semua binasa, saudaraku. Coba saudara pelajari itu. Itu pemberontakan. Pemberontakan adalah memberontak terhadap yang namanya penguasa. Memberontak terhadap Tuhan, terhadap pemimpin yang Tuhan tetapkan. Memberontak terhadap pemerintah yang sudah ditunjuk Allah. Itu akan membinasakan kita. Kita nggak bisa lari lagi dari pengetahuan ini. Sehingga hindarkan pemberontakan. Saya pun mengalami setiap kali saya memberontak, kebinasaan menghadang saya. Benar-benar binasa. Pekerjaan binasa, rumah tangga binasa, pelayanan binasa. Sekedar cerita saudaraku, saya itu pernah menerima para pemberontak, lalu menjadikan mereka pelayan Tuhan. Pada akhirnya habis dengan cara mereka juga memberontak terhadap pelayanan ini. Dengan cara yang kasar saudaraku. Karena mereka pada awalnya memberontak dengan pelayanan yang lalu dengan cara yang kasar. Dan saya terima mereka. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tidak akan pernah mau mengulangi lagi.
Lalu ada pemberontak-pemberontak yang bergabung. Yang saya nggak tahu mereka pemberontak, tapi mereka menceritakan bahwa dirinya tidak bersalah. Akhirnya juga memberontak terhadap pelayanan ini. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Saya menanam pemberontak terhadap pelayanan. Ya pemberontak itu juga memberontak terhadap pelayanan. Kalau diucapkan dengan sederhana, seseorang ketika melakukan pemberontakan dan berhasil, dia akan melakukan pemberontakan juga. Dengan cara yang sama. Sehingga jatuh bangunnya anak manusia, itu polanya ada. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang dosa. Kita bicara bagaimana persiapan yang di part 4 ini tentang pengetahuan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, kita masuk pada pengertian bahwa perempuan-perempuan ini yang memberikan minyak narwastunya, satu di kepala Yesus, satu di kaki Yesus. Itu adalah perempuan-perempuan yang kaya, kita sudah pelajari yang lalu, dan mempersiapkan untuk diberikan pada Tuhan. Sehingga Tuhan bela mereka. Perkataan Yudas itu benar. Secara pandangan manusiawi Yudas, secara pandangan pelayanan Yudas yang memang pemegang kas Tuhan. Dan memang orang miskin selalu ada padamu. Yudas selalu dipakai Tuhan untuk memberi pada orang miskin. Tapi tidak membenarkan Yudas ketika mencuri uangnya Tuhan. Hati-hati saudaraku. Kita kembali lagi kepada perempuan ini. 2 perikop ini menceritakan, mereka mempersiapkan. Yang satu setengah hati, yang satu buli-buli. Tapi ditentang. Yuk kita tengok Alkitab saudaraku. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Bagaimana ayat ini menceritakan persiapan untuk perempuan kaya ini menyiapkan kepemilikan dia dengan tujuan yang pasti, aku ingin mengurapi kepala Yesus. Ada yang mempersiapkan mengurapi kaki Yesus. Ada berbagai macam cara eksploitasi anak manusia, ada berbagai macam cara ekspresi daripada anak-anak Tuhan, ada berbagai macam cara bagaimana pola dan gaya yang lahir daripada jati diri seorang pelayan Tuhan. Dia punya cara yang berbeda-beda. Tapi 2 perempuan ini menceritakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa mereka punya tujuan yang jelas. Yang satu mengurapi kepala Yesus, yang satu mengurapi kaki Yesus. Lalu mengelapnya dengan rambutnya. Dua-duanya mendapat tantangan, ditentang oleh Yudas. Yudas punya tujuan lebih baik untuk orang miskin, tapi sebenarnya tidak. 2 ini kita taruh dulu sebagai parcel. Perempuan ini dengan tulus memberkati pelayanan. Ada orang-orang dengan tulus memberkati pelayanan, tapi disanggah, ditentang, disalahkan oleh orang-orang lain. Ngapain kamu ikut seperti itu? Ngapain kamu lakukan seperti itu? Ngapain kamu memberkati gereja seperti itu? Enak aja mereka, kamu lihat kehidupan tuh pester-pesternya. Lihat kamu gereja demikian mewahnya. Gereja atau para pester akan dimintain tanggung jawab Tuhan. Untuk setiap apapun yang mereka lakukan. Karena itu rumah Tuhan dan mereka hamba-hamba Tuhan yang mengelola rumah Tuhan. Mereka adalah Yudas atau Petrus.
atau Paulus. Tuhan yang akan menghakimi mereka. Alkitab memerintahkan kita, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba-hambaku atau umatku. Sangat berbeda dengan pelayanan kenabian, mengkoreksi, menegur kesalahan, tapi dari ilham Allah, bukan dari pemikiran manusia. Disitulah awal dan selalu terjadi pertentangan pandangan. Yang satu karena pemikiran sendiri, yang satu oleh karena pemikiran dari Allah yang dikeluarkan bentuk kenabian, suara Tuhan untuk memberi jadi berkat dan sebagainya, panggilan Allah. Tapi ada orang dari dirinya sendiri dia mencela, dia memberontak, dia merasa tidak setuju, lalu mengadakan gerakan-gerakan, melakukan do something yang merugikan pelayanan, yang menjatuhkan pelayanan, yang merugikan, menjatuhkan seorang pelayan Tuhan. Contohnya Yudas. Bukan mengingatkan, tapi tujuannya menghancurkan. Yudas berbicara seakan-akan benar. Kan lebih baik untuk orang miskin. Dia berusaha menyalahkan perempuan ini yang sudah punya tujuan yang Tuhan berikan pendapat, Tuhan adili, Tuhan hakimi, Tuhan putuskan. Perempuan ini melakukan yang baik loh buat aku. Keputusan di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Jawaban di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Tuhan bisa melalui manusia. Apapun yang kita alami disalahkan seperti apapun, dikatakan seperti apapun, dengan seberapapun banyak orang. Apapun itu. Kalau Tuhan bicara kita benar, tetap benar. Karena keputusan akhir bukan di tangan manusia, di tangan Tuhan. Kalau kita benar akan diteguhkan Tuhan. Sehingga ada suatu kali cerita seorang hamba Tuhan. Berkeluh kesah terhadap rekan pelayanannya. Bagaimana terjadi hal-hal yang saat itu tidak baik di dalam pelayanannya yang dilakukan oleh beberapa jemaatnya. Sehingga hamba Tuhan rekan pelayanan ini memberi nasihat. Kalau engkau salah, engkau harus minta maaf kepada jemaatmu. Selesai. Tapi kalau engkau tidak salah, engkau akan dibela oleh Tuhan. Diam saja. Naikkan dalam doa. Diam. Seperti Yesus yang dari awal dikatain, diolok-olok, diludahin, dipukulin. Diam. Tidak mengadakan sesuatu. Justru orang-orang mengadakan sesuatu itu resikonya sangat tinggi. Kalau yang kita bicarakan dalam sesi pengajaran ini, persiapan ini, itu kalau kita punya namanya tujuan yang terselubung. Walaupun kita ngomong itu sounding kemana-mana, cerita kemana-mana, tujuan kita tuh seakan-akan benar. Karena Alkitab kita pakai firman Allah, lalu kita tunjukkan ini loh kebaikan yang akan dilakukan. Tetapi Yesus akan menilik, menelisik, meneliti. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Nah, sangatlah berbahaya, saudaraku. Apalagi yang lalu kita bicara bagaimana kita memberontak terhadap pemimpin. Tokoh-tokoh yang tidak memberontak terhadap pemimpin. Walaupun pemimpin salah, disalahin, bahkan mau dibunuh. Daud dengan Saul. Samuel dengan Imam Eli. Lalu kita juga belajar tentang Yeftah. Bagaimana dia tidak ingin merugikan bangsanya yang sudah merugikan dia. Dia nggak mau memberontak terhadap bangsanya. Berapa banyak orang keluar dari sebuah pelayanan, keluar dari sebuah gereja, lalu mengatakan hal yang buruk tentang pelayanan yang dia pernah tinggal di dalamnya.
Mulut yang satu mengeluarkan pujian, mulut yang satu mengeluarkan kutuk. Dan kutuk tidak mempan terhadap Yakub. Kutuk, panah api si jahat tidak mempan terhadap kemah Yakub. Alkitab menjaminnya. Saudara searching sendiri itu. Nah, itulah pengetahuan Alkitab. Lalu bagaimana menyampaikannya? Kita belajar tata laksana kesantunan. Untuk apa yang kita bicarakan. Dari tujuan, lalu kita punya ilmunya, punya pengetahuannya. Yudas punya tujuan yang salah. Kedua perempuan ini punya tujuan yang disetujui sama Tuhan. Akhirnya dia juga nggak tahu, tapi punya hati yang tulus. Nah, kita ketemu kebenaran ini. Sehingga Tuhan bilang, perempuan ini melakukan yang baik untuk aku. Kenapa kamu protes? Ayat selanjutnya, saudaraku. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat selanjutnya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ya, dimarahi dulu perempuan itu. Ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kita masuk ke kitab Yohanes dimulai dengan ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat selanjutnya. Tetapi Yudas Iskariot terang-terangan dituliskan oleh Yohanes. Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Markus dapat cerita dari Yohanes. Gurunya dia. Mentornya dia. Murid daripada Yohanes. Berkata, ayat selanjutnya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini diketahui oleh Yohanes enggak? Ini Yohanes yang tulis. Di kitab Markus Yohanes enggak mau ngomong. Yohanes tulis sendiri. Dari tulisan Yohanes, tulisan Markus, kita tahu pribadi Yohanes. Yohanes menceritakan mencuri uang kas dalam tulisan dia. Markus tidak. Markus mendapat cerita dari Yohanes. Nah, ini kita sandingkan. Bagaimana pribadi Rasul Yohanes. Bagaimana pribadi Yudas. Tuhan mengatakan perempuan itu melakukan hal yang baik kepadaku. Tapi mereka tetap memarahi dia loh. Kita kembali kitab Markus. Ayat yang terakhir kita baca. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kita mulai di ayat 1 di Markus. Hari raya Paskah dan hari raya tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Kita ke kitab Yohanes di ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Berarti peristiwa yang di 6 hari ini terjadi lebih dulu. Habis itu 2 hari sebelum Paskah. 2 kali peristiwa Yudas lakukan yang sama. Yesus ngomong yang sama. Itu menceritakan bahwa Yudas tidak memperhatikan firman Tuhan. Yudas tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Kita pelajari di sini. Kenapa Yudas akhirnya terus meluncur dalam dosa? Karena enggak dengar-dengaran suara Tuhan. Karena jalan dengan tujuan sendiri yang salah.
Tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Tidak memperhatikan apa yang Tuhan ngomong kepada setiap orang. Ternyata ngikut cuma untuk mencuri uang kas. Ngikut cuma untuk menjadi orang rohani. Ngikut untuk supaya mendapatkan berkat dari pelayanan. Ngikut supaya menjadi yang namanya terkenal. Ngikut supaya bisa punya jabatan di pelayanan. Jadi seakan-akan mengabdi di pelayanan. Seakan-akan baik dengan para pemimpin. Seakan-akan melayani namanya senior pastor. Semuanya seakan-akan pada hari dan waktu yang Tuhan tentukan, di situ Tuhan akan ungkapkan siapa kamu. Dan Tuhan akan bicara kepada hambanya. Tuhan akan pertontonan kepada hambanya. Yohanes tahu kalau Yudas itu mencuri. Tuhan selalu share kepada hamba-hambanya yang bisa dipercaya. Sehingga jadilah hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhannya. Kita belajar namanya mutiara-mutiara yang ditemukan di ladang. Tuhan sembunyikan itu. Bagaimana Tuhan itu mengizinkan Yohanes tahu kalau Yudas sering mencuri uang kas. Dan Yohanes tutup mulut. Dan Tuhan selalu mengatakan A, B, C, D kadang yang sama. Berulang. Itu penting buat kita. Jangan-jangan kita ketika mendengarkan terus teguran. Itu memang kita melakukannya. Kalau kita mendengar peringatan terus, kita akan melakukannya. Yudas itu mendapatkan peringatan terus, mendapatkan teguran. Tapi tidak mengindahkannya. Hari ini kita belajar saudaraku. Bagaimana pentingnya mempersiapkan diri dengan satu, kita membangun pengetahuan. Yang kedua, kita dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Sehingga kita berjalan, kita tidak punya hati yang memberontak. Kalau kita memberontak terhadap manusia, kita juga akan memberontak terhadap Tuhan. Karena ada dua hukum di mana seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi tercangkut di sana. Tercantum di namanya intisarinya ada di dua hukum ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dan hukum kedua yang sama. Yang pertama yang utama. Sehingga kalau engkau memberontak terhadap manusia, kamu akan memberontak terhadap Tuhan. Kalau engkau memberontak terhadap Tuhan, kamu akan memberontak terhadap manusia. Karena yang utama dan yang kedua itu sama hukumnya. Itu Yesus yang ngomong. Hari ini kita belajar saudaraku. Kita sudah belajar tentang persiapan. Yang kedua kita punya tujuan. Kita membangun pengetahuan. Lalu kita memeriksa diri. Lalu kita dengar-dengaran apa yang Tuhan omong. Jangan-jangan ini peringatan buat aku. Jangan-jangan ini aku sedang melakukannya. Aku sedang hidup dalam kesalahan. Jangan-jangan nanti ke depan aku mengalaminya. Kenapa aku dengar khotbah kok itu terus? Kenapa aku dengar khotbah kok begitu terus? Kenapa pastor ini bicara itu aja? Yang kena terus. Kayaknya aku lama-lama jengkel deh. Tuhan sedang memperhadapkan saudara. Dengan dirinya. Firman Allah yang dibagikan melalui manusia. Saya pernah punya ngalami itu, saya tutup dengan kesaksian saya saudaraku. Ketika awal pertobatan saya itu seorang perokok. Pada satu titik tertentu, saya aktif ikut ibadah, belum apa-apa. Di mana setiap pendeta kalau khotbah selalu menyinggung yang namanya rokok. Bahkan kadang cuma 1 detik, 2 detik rokok yang diomong. Rokok itu ada rohnya, harus dipatahkan dalam nama Yesus, ada spiritnya. Rokok itu begini, terus aja. Dan saya selalu mendengarkan itu selalu terus kayak itu duk 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 gitu saudaraku. Jengkel. Pada satu titik saya pulang ibadah, saya isep rokok saya, yang sisa 3. Saya isep baik-baik, setelah selesai, saya buang, saya berdoa. Saya pegang rokok yang belum saya isep. Tuhan Yesus, kata hambamu, rokok itu ada ikatannya, ada setannya, ada spiritnya.
dipatahkan dalam namamu, maka aku tidak akan merokok lagi. Aku mau tidak merokok. Kalau itu salah bagi kamu, kurang lebih seperti itu hati saya. Dan saya berdoa, kata hambamu rokok ini ada ikatan dari iblisnya. Sehingga aku akan patahkan di dalam namamu. Dalam nama Yesus, aku patahkan kuasa rokok iblis setan apapun. Saya benar-benar patahkan jadi dua, saudaraku. Begitu bungkusnya. Saya buang dari balkoni, leloteng, saya buang ke selokan. Kelar. Dan saya berbalik dari buang itu, saya cuma omong gini. Kalau besok pagi saya masih merokok, bukan salah saya. Hambamu yang berdusta, menipu. Tidaklah kau seperti anak kecil, dialah pemilik kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makanan minuman, tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Firman itu yang akan disertai dengan kuasa Allah. Perkataan yang disertai kuasa Allah itu akan meneguhkan dirinya sendiri. Dan memang besok paginya saya tidak merokok. Yang pertama ada keinginan. Saya tidak merokok. Karena kasih yang kepada Tuhan. Jujur. Sebelum itu saya tidak bisa terperiksa dengan rokok. Sangat mengikat. Dari usia muda saya merokok. Yang kedua, saya belajar percaya. Belajar percaya. Dan melakukannya. Tapi ketika saya berbalik saya bilang, kalau besok aku tetap merokok, bukan salahku. Hambamu yang berdusta. Pendeta itu berdusta. Dan besok paginya, saya tidak ingin merokok. Jujur benar-benar tidak merokok. Tapi 3 hari bergumul dari di dalam ini yang ketagihan. Dengan nikotin. Tidak ingin merokok sangat kuat mencengkeram. Tapi di dalamnya ada sebuah tenaga yang selalu menginginkan itu nikotin, rokok. Saya tidak bermain kata, itu benar saudaraku. Tapi kekuatan keinginan saya tidak merokok itu sangat jauh lebih kuat. Hasilnya saya peroleh 6 bulan, setiap pagi bangun tidur, saya ke kamar mandi, saya berdahak keluarkan dahak hitam segini saudaraku. Beberapa tahun kemudian, setelah 6 bulan dahak saya menjadi putih. Ada suatu peristiwa yang membuat paru-paru saya harus dironsen. Dan paru-paru saya bersih. Hasil foto ronsen itu nggak ada bekas nikotin. Karena saya pernah kena COVID, saya tahu itu ada yang namanya pneumonia. Ada dahak di dalam paru-paru saya, penuh dahaknya. Sehingga hampir meninggal saya. Ketika kita mau belajar percaya, yang dengan didasari keinginan kita, Roh Kudus akan sertai dengan kekuatan untuk menopang kita. Di dalamnya ada pergumulan pertempuran, rasa tidak puas, rasa ingin memberontak, rasa tidak salah, rasa apapun kemarahan, itu akan ada. Tetapi keinginan karena kita mau belajar, karena firman Allah sudah masuk ke dalam kita, menerangi kita, bahwa itu salah. Itu ada setannya. Petrus tidak pernah mengulang 2 kali kesalahan dia. Daud tidak pernah mengulang 2 kali kesalahan dia. Karena mengindahkan teguran, mendengarkan koreksi-koreksi dari Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Akhirnya hasilnya Tuhan bekerja luar biasa. Tanpa obat, tanpa apapun, tanpa olahraga, paru-paru saya jadi bersih. Harus dimulai dengan keinginan, harus dimulai dengan namanya kita berdoa, lalu mengikut apa yang dikatakan para pastor. Kalau nggak benar ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok. Pastornya yang bohong, nggak masalah. Ternyata benar saudaraku. Dan hari ini sudah 31 tahun saya tidak merokok. Sehingga untuk terkena kanker paru-paru itu sangat lebih kecil resikonya. Kecuali saya menghisap asap knalpot bis. Saya candain ya saudaraku. Saya dulu pernah asrama di Malang. Saya ketemu dengan namanya orang Bali, Ketut. Anak itu pendiam tapi nakal luar biasa. Saya diajar merokok dari apa? Korek api. Itu disedot terus dikeluarin gitu. Rasa belerang saudaraku. Saya nggak mau lagi. Cuma 1 kali itu. Nggak mau lagi aku. Lebih baik aku meloncat tembok asrama,
Aku mengisap rokok di luar lalu aku balik loncat lagi. Masuk ke dalam asrama. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you guys.